Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang berjudul menzolimi diri sendiri. Ya, menzolimi diri sendiri. Mungkin ada yang nggak ngerti arti kata menzolimi. Menzolimi itu apa ya? Kalau yang saya tahu sih, menzolimi itu kayak menyakiti orang lain, berbuat hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi bikin orang lain sengsara. Nah, kata-kata zolim ini biasanya seringnya diarahkan pada orang lain. Wah, zolim orang itu. Oh, kamu kok menzolimi orang lain sih? Kamu kok zolim begini? Jadi arahnya keluar. Tapi dalam video kali ini beda. Zolim kepada diri sendiri. Jadi kalau saya yang ngomong ya saya zolim pada diri saya sendiri. Anda yang ngomong ya konteksnya zolim pada diri Anda sendiri. Seperti itu. Kenapa begitu? Ini saya yakin nggak semua orang mengalami kejadian ini. Tapi ada sebagian orang yang mengalami kejadian seperti ini. Saya salah satunya. Biasanya ada cerita begini ya. Katakanlah misalnya saya lagi sekolah atau lagi kuliah begitu ya. Ada tugas nih. Tahu-tahu ada satu teman kita, Bob, tolongin dong. Waduh, tugasku numpuk. Ini ada 3 tugas belum diselesaikan. Tolong bantuin dong, kerjain tugasku dong. 1 aja, 2 aja. Satulah kamu kerjain lah ya. 2 aku yang kerjain. Nah, saya diminta tolong seperti itu, saya nggak enak hati mau menolak. Akhirnya, oke deh, ya udah nggak apa-apa aku bantuin. Padahal saya sendiri juga ada tugas kuliah yang harus saya kerjakan. Tiba-tiba datang teman minta bantuan mengerjakan tugas kuliahnya dia. Karena saya nggak enak hati, saya akhirnya mengiyakan dan ya waktu saya terbuang untuk bantu kerjakan tugasnya dia. Nah, tugas saya bagaimana? Ada sebagian orang seperti itu. Ini yang saya maksud dengan menzolimi diri sendiri. Ya, kita seringkali merasa nggak enak dengan orang lain. Kita merasa tidak bisa menolak, membantu orang lain. Kita tidak bisa mengucapkan kata tidak pada orang lain. Akhirnya kita menzolimi diri kita sendiri. Kita mengorbankan kepentingan kita sendiri. Seperti itu. Itu satu contoh. Ada contoh lagi yang kedua yang ini cukup sering juga terjadi. Begini misalnya ya, di chat WA begitu. Biasanya diawali chatnya huruf P. Melet. P gitu ya. P. Ada apa bro? Gua balas gitu kan. Aku lagi butuh duit nih, ada keperluan, siapa sakit gitu, pinjam dong duit 1 juta. Pernah gak ada kejadian seperti itu? Nah, kalau Anda yang mengalami kejadian seperti itu, apakah Anda bisa mengatakan tidak? No, aku punya duit sih bro, tapi aku nggak mau pinjemin kamu. Tega nggak balas seperti itu? Atau Anda, katakan posisinya Anda punya duit, mepet juga, ada duitnya, ada di dompet Anda ada duitnya, di rekening Anda ada duitnya, cuman Anda juga ada kebutuhan, kasih pinjam nggak? Nah, kadang orang itu sudah tahu dirinya juga butuh duit, lagi ada keperluan, tapi ada orang datang meminjam uang, dia nggak tega, dia nggak berani mengatakan tidak. Akhirnya dia dengan terpaksa meminjamkan uangnya, padahal dia sendiri butuh uang. Nah, apakah Anda termasuk orang yang menzolimi diri sendiri? Seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh kejadian, macam-macam lah. Intinya kita mengorbankan kepentingan diri kita untuk membantu orang lain. Padahal kita butuh tenaga, butuh waktu untuk menyelesaikan urusan kita. Tapi kita menghabiskan tenaga dan waktu untuk uang untuk urusan orang lain. Itu yang saya sebut dengan menzolimi diri sendiri. Memang betul, membantu orang lain, tenaga, waktu, uang, bagus.
bagus. Anda bisa beramal 3 macam itu pada orang lain, pada saudara, pada teman, pada ya pokoknya orang-orang dekat Anda. Tapi kalau Anda mengabaikan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, itu namanya Anda zolim pada diri sendiri. Anda nggak menghargai diri Anda sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita itu orang-orang yang nggak enak hatian seperti saya, untuk belajar mengatakan tidak. Saya berapa tahun lalu masih begitu ya, susah menolak membantu orang lain, orang pinjam duit gitu susah. Tapi sekarang saya sudah bisa. Jadi jangan coba-coba chat WA ke saya ya. Pasti saya tolak langsung terang-terangan. Seperti itu. Memang awalnya susah, nggak enak hati, tapi lakukan ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama kita akan terbiasa. Kita nggak menyakiti mereka kok dengan menolak mereka, tapi kita mengutamakan diri kita sendiri. Makanya saya selalu dalam video-video saya sebelumnya seringkali mengangkat topik menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Bukan kita nggak mencintai orang lain, boleh, tapi utamakan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita mencintai diri sendiri, penuh cinta ya, 10% cinta, 20%, 30%, sampai 100% cinta dalam diri kita sudah penuh. Cinta dalam diri kita ini akan meluber dengan sendirinya pada orang-orang dekat kita yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi, Anda mencintai diri sendiri itu bukan suatu perbuatan jahat. Anda mengutamakan kepentingan Anda sendiri itu bukan suatu perbuatan jahat. Karena hidup kita ini memang hanya tergantung pada diri sendiri. Kita yang bertanggung jawab pada hidup kita. Demikian juga mereka harusnya bertanggung jawab pada hidup mereka. Seperti itu. Nah, kalau urusan Anda sudah selesai, sudah beres, Anda nggak ada urusan lain, Anda mau bantu orang lain, silahkan. Anda punya uang banyak, orang pinjam utangan sama Anda, mau kasih duit berapapun, terserah Anda. Kalau Anda sudah punya banyak uang, sudah kebutuhan pokok Anda terpenuhi, kebutuhan pokok keluarga Anda terpenuhi, silahkan. Seperti itu. Oke ya, bahasan kita kali ini sampai di sini tentang menzolimi diri sendiri. Apakah Anda termasuk orang-orang seperti itu atau bukan? Silahkan komentar di bawah apabila ada pertanyaan atau masih bingung tentang hal ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you!